Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali di rumah Tuhan pada saat ini untuk bersama-sama mengalami dan menikmati hadirat-Nya. Saat ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah kelima, sekaligus pembukaan Pekan PI Gereja Toraja. Di bawah tuntunan tema, "Aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian kita kepadanya. Kita menyanyi dari PKJ 2 ayat 1, "Mulia-mulia namanya." Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Kita akan membaca secara bersama-sama, yaitu Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah turang yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Amin. Kita menyanyi dari Mazmur 47 ayat 1. Isi dunia hai bersoraklah. Dengarkanlah perintah mengasihi dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Kita menyanyi, Allah adalah kasih. Silakan duduk kembali.
Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan kepada Tuhan datang dengan penuh kerendahan hati kita, mengakui setiap kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami yang membuat kami sering lalai akan perintah-Mu dan melawan kehendak-Mu, baik lewat pikiran, tutur kata, sikap, dan perbuatan kami. Kami mohon ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku. Jemaat kekasih Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan diingatkan melalui nats firman Tuhan Mazmur 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita menyanyi dari NJN 15 ayat 1 dan 2. Kukurre sumanga huang.
tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melihat kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dari Kidung Jemaat 365C ayat 1 dan 6. Tuhan ambil hidupku. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita. Yang pertama dari Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Bacaan kita kedua dari Ibrani pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dan bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-36. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, di pagi hari ini. Engkau boleh melayakkan kami semua untuk datang bersekutu menyembah Engkau di hari yang Engkau kuduskan di hari ini. Dan saat ini melandasi akan ibadah kami kepadamu. Kami akan bersama-sama membuka, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengerahkan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka.
Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Bacaan yang kedua diambil dari Kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja sebagai umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, 'Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini.' Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, 'Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek.' Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharaannya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias telah hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Firman Allah, jayalah. Duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, dan bagi jemaat Tuhan yang boleh hadir beribadah di gedung gereja. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan, dengan menikmati dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Dalam minggu Prapaskah yang kelima, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tuntunan tema, Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara-saudara, kalau kita mempunyai masalah atau kita mempunyai pergumulan hidup, siapa yang pertama kali saudara cari? Kepada siapa saudara datang? Hanya ada dua pilihan, yaitu datang kepada manusia atau datang kepada Tuhan.
Begitu juga dengan bacaan kita pada saat ini, bagaimana pemazmur menjelaskan bagaimana Daud percaya bahwa hanya dengan datang kepada Allah saja yang Maha Tahu, dan ketika dia mencurahkan segalanya, ia akan memperoleh kelegaan. Dia akan memperoleh pembersihan dari dosa dan beroleh kelayakan. Dan hanya pada Allah saja yang dapat mengampuni dosa dan mengaruniakan pembaharuan hidup. Dalam bacaan kita dari Yeremia pasalnya yang ke-31, di situ dijelaskan tentang pembaruan perjanjian antara Allah dan umat Israel yang sedang dalam pembuangan, serta bagaimana kesediaan Allah melupakan dosa-dosa mereka adalah sungguh sebuah anugerah yang menolong umat Tuhan kembali dekat dan semakin mengenal Allah dengan dekat. Dan Yesus sebagai imam besar tidak hanya menjadi perantara Allah dan manusia dalam rangka penebusan dosa, melainkan juga telah menjadi korban penebusan dosa manusia. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 yang menjadi bahan utama kita, di situ menjelaskan tentang bagaimana kematian akan datang menghampirinya dengan cara dia ditinggikan di atas kayu salib. Tetapi melalui peristiwa itu, orang akan melihat kemuliaan yang diberikan oleh Bapanya dan akan menarik setiap orang-orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Saudara, dosa telah membuat umat manusia, kita sebagai manusia yang berdosa, berjalan tanpa tujuan. Dan manusia yang tanpa tujuan itu memerlukan terang untuk kembali melihat kebenaran ilahi dan hidup memuliakan Allah. Dan hanya ketika ia ditinggikan, ketika Yesus ditinggikan, ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa ketika Yesus ditinggikan, ketika Yesus disalib, justru di sanalah orang akan melihat terang ilahi dan memuliakan Allah, karena Yesus adalah terang dan kemuliaan Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang kekasih, kalau Allah sudah begitu baik kepada kita semua, Allah sudah menyediakan pengampunannya, dan berpuncak pada peristiwa Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya? Yang pertama, percayalah dengan sungguh kepada satu-satunya imam besar yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus, yang telah mempersembahkan hidupnya menjadi pendoa syafaat, menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan hanya pada Allah sajalah manusia berdosa beroleh pengampunan dan keselamatan. Lalu yang kedua, ketika kita dengan rela mau dibaharui oleh Allah di dalam rohnya, haruslah kita menjadi pribadi yang selalu merindukan Allah
dan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu ada kesediaan hidup dalam pembaharuan. Kita berjalan dalam terang dan membawa orang datang pula kepada Yesus, Sang terang itu dan perantara yang satu-satunya di mana di dalam manusia yang berdosa beroleh pengampunan di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Yesus yang telah ditinggikan di atas kayu salib adalah untuk menarik semua orang datang kepadanya dan menerima keselamatan daripadanya. Yesus ditinggikan bukan untuk kepentingannya sendiri, seperti manusia pada umumnya, bukan untuk dihormati oleh manusia, melainkan jauh lebih mulia daripada itu. Ia ditinggikan untuk saudara dan saya. Yesus disalibkan karena cintanya kepada saya dan kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepadanya, muliakan dan sembahlah Dia, karena salibnya adalah bagi kita semua. Akuilah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, dosa telah membuat kami berjalan tanpa tujuan, sehingga kami memerlukan terang, yakni Yesus Kristus yang telah ditinggikan di atas kayu salib, sehingga semua orang datang kepadanya dan memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah kami boleh nikmati bersama-sama. Kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, materaikanlah firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan ajarlah kami selalu untuk selalu merindukan firman-Mu, untuk selalu rindu membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu berdoa untuk kehidupan anggota jemaat-Mu, Jemaat Sion Parepare, di dalam pergumulan mereka, di dalam harapan dan rencana, di dalam kehidupan mereka. Kami terus mendukung di dalam doa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami terus mendukung dalam doa Bapak Yunus Pakiding, Saudara Alfrianto, Ibu Ludia Tasik, Saudara Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Ruben Rata, Reski Mase, Nyonya Matilda Kalabato, Bapak Benyamin Rantelili, Nyonya Damaris Antonius, Nyonya Damaris KS, Bapak Yulianus, Nyonya Orpah Yulianus, Bapak Yosep Wiradharma, Nyonya Septiana Yosep, Bapak Buniman Panggalo, Saudari Leni Aprilia, Ibu Lince Pasolang, Saudara Satrio Rubah, Nyonya Agnes Guntu Ada, Nyonya Yuliana David Talakua, dan anak kekasih Rafa, dan jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Ya Tuhan,
Engkau tahu pergumulan yang mereka rasakan saat ini. Oleh karenanya itu ya Tuhan, nyatakanlah mujizat kesembuhan bagi kehidupan mereka. Berkati setiap pengobatan yang dilalui, berkati setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi, sehingga dari kesemuanya itu kesembuhan boleh dinyatakan kepada mereka semua. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam masa tuanya yang tidak kuat lagi ke gereja. Kami berdoa buat Ibu Osupka, Ibu Maria Pagi, dan Bapak Rantesalu. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini di dalam masa tuanya, tetap memberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi jemaat-Mu yang mengalami sukacita atas pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan. Ya Tuhan, sempurnakanlah sukacita iman yang boleh dirasakan oleh jemaat-Mu ini. Berkati di dalam kehidupannya, di dalam rencana-rencananya, dan ajarlah mereka selalu untuk selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kehidupan kami, bagi pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, Bapak Samuel Restu, dan Bapak Peter Kalabato, di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami masing-masing ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab ini yang Tuhan telah embankan kepada kami semua dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan anggota jemaat-Mu sepanjang seminggu ke depan. Jemaat-Mu yang masih dalam masa pendidikan, jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing, dan jemaat-Mu dalam harapan-harapan dan kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan, sertai kami, pimpin kami, agar kami dapat melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kehidupan bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok, sehingga dapat memerintah dengan penuh tanggung jawab, dan berkati kami ya Tuhan di tengah-tengah pandemi yang masih kami rasakan hingga saat ini. Ya Tuhan, jagalah kami, terus kuatkan kami, agar kami dapat melalui pandemi ini dengan penuh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan jikalau Tuhan berkenan, pandemi ini boleh segera berakhir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, dan dengarkanlah kami yang bermohon mengucap syukur hanya kepadamu. Karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-36. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu,
supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Yesusku, Juru Selamatku, kita nyanyikan bersama. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan pengampunan penyelamatan. Jadikanlah hidupmu sebagai teladan iman bagi sesamamu. Aku siap ya Tuhan, jadikanlah aku teladan bagi sesamaku. Mari arahkan hati dan kehidupan kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Terlalu Besar, dinyanyikan 2 kali. Bukti kasih-Mu, Kau
kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Atas perhatian jemaat sekalian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.